bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk kematian kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kami Tuhan. Mengajarkan kami setia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kebaikan dan kemurahan-Mu ada bersama dengan kami. Sebab itu kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Oh. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih, Engkau baik Tuhan.
Kau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Roh Kudus berikan kekuatan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Shalom, warga kerajaan Allah. Pada hari ini saya akan sharing tentang joyous couple. Dalam hidup ini ada dua kehidupan ya. Satu full of joy dan satu full of frustration atau frustasi. Padahal kita punya Allah yang maha bahagia. Itu dalam 1 Timotius 1 ayat 11 itu dikatakan bahwa dialah Allah yang mulia dan Allah yang maha bahagia. Sebagai anak-anak Tuhan atau putra-putri kerajaan Allah, kita seharusnya tidak cari lagi kebahagiaan karena itu sudah termasuk dalam produk atau akibat daripada kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka dari itu, serahkan hidup kita pada Tuhan, rumah tangga kita kepada Tuhan, karena dialah sumber satu-satunya yang dapat kita datangi setiap saat. Pernikahan dibuat Tuhan, itu suatu anugerah juga daripada Tuhan, di mana itu pernikahan itu terbaik juga daripada Tuhan. Tapi harus ada yang harus kita pilih. Pertama adalah pilih idealnya Tuhan. Tahu kalau itu jalannya Tuhan, tahu itu rencananya Tuhan, bukan rencana kita. Jadi jangan mau-maunya sendiri. Dulu waktu kecil, karena saya mendapat jamahan daripada Tuhan, saya maunya jadi biarawati. Jadi suster ya, yang pakai putih-putih di biara itu. Tapi itu bukan maunya Tuhan. Saya pikir dulu, mau 100% untuk Tuhan Yesus. Caranya bagaimana jadi biarawati. Tapi Tuhan mengalihkan ya. Memang 100% juga untuk Tuhan, tapi menjadi hamba Tuhan. Sebagaimana saya menikah dengan seorang hamba Tuhan, sehingga kami berdua terjun dalam pelayanan, dan itu pun kami 100% hidup kami untuk Tuhan. Jadi tidak jauh daripadanya. Tuhan bisa membuat sesuatu yang lebih baik, idealnya Tuhan, kehendaknya Tuhan,
terjadi atas hidup saya. Bukan jadi pertapa, tapi menjadi penjala. Jadi menjala manusia, menjala jiwa-jiwa yang dalam kegelapan dan sebagainya. Dan jejak kami selalu kami katakan meninggalkan sukacita. Dimanapun kami pergi ke kota-kota, jejak kami meninggalkan sukacita. Yang kedua adalah pilih keintiman. Selain intim dengan Tuhan, juga intim harus dengan pasangan kita. Jangan waktu pacaran saja, ada waktu ya begitu mesra, tapi sesudah menikah tidak ada lagi kemesraan. Sampai timbul ya lagu kemesraan ini sudah berlalu. Tapi enggak, kalau kita intim dengan Tuhan pasti juga intim dengan pasangan kita. Karena apa? Karena waktu dalam kitab Kejadian 26 ayat 8 itu dikatakan bahwa Ribka dan Ishak itu umur 80 tahun, tapi mereka bercumbu-cumbuan. Dimana itu kalau dilihat di dalam kamus yang lain dikatakan itu guyon memal bahasa Jawanya. Jadi candaria, jadi luar biasa mereka tuh umur 80 tahun. Kami berdua suami istri, Pak Arifin dan saya 70 tahunan. Tapi juga begitu, guyon memal ya. Kami selalu canda tiap malam. Makanya kalau orang katakan kami awet muda, rahasianya yaitu rahasianya banyak tertawa dan banyak bercanda. Itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita, rumah tangga kita, atmosfer rumah tangga bisa diciptakan. Kita yang create sehingga kerajaan Allah boleh kita nikmati di bumi ini. Ya, penuh candaria dan kemesraan. Itu membuat kita lebih juga tahu bahwa keintiman itu kehendak daripada Tuhan. Yang ketiga adalah memilih untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi istilahnya seperti gandol gusti, ya. Berhenti untuk mau mengatur ya atau memperbaiki sifat dari pasangan kita. Tidak bisa saudara, tidak bisa sama sekali ya. Karena laki-laki itu tidak suka atau suami tidak suka untuk digurui dan wanita tidak suka untuk diacuhkan. Karena pada dasarnya suami itu senang untuk dihargai dan istri itu senang kalau dicintai. Bila keduanya penuh dengan Roh Kudus, itulah roh yang mempersatukan. Itu yang mempererat hubungan mereka. Dan itulah yang melekatkan mereka berdua makin intim, makin ke arah Kristus. Dialah yang mengubahkan pribadi kita masing-masing menjadi ciptaan baru. Yang tadinya suka marah-marah menjadi sabar. Yang tadinya pemalu menjadi pemberani. Atau tadinya pesimis seperti dulu saya, orangnya pesimis banget. Tetapi karena ada Roh Tuhan jadi optimis. Dan juga yang dulu suka putus asa menjadi beriman. Semuanya kita gantungkan hidup kita untuk memilih bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Roh Tuhan yang ada pada kita itu luar biasa. Roh yang penuh kasih. Penuh kasih, dan kalau kita sebagai suami istri yang penuh kasih, pasti rumah tangga itu pun akan diberkati. Karena roh kedagingan diganti dengan roh yang kudus dalam rumah tangga kita. Yang keempat, pilih untuk melayani kebutuhan pasangan kita. Kebutuhan istri adalah dikasihi, tapi kebutuhan suami adalah dihormati. Bagaimana kalau suami dapat mengasihi istri? Ada 5 ya, language of love atau bahasa cinta. Yang pertama adalah gifts of giving, yaitu beri hadiah. Tidak usah yang mahal, tetapi pemberian itu
dengan hati, dengan penuh perhatian itu cukup. Jadi gift of giving ya, sukanya bukan yang mahal-mahal tapi sederhana. Tapi jangan lupa ulang tahunnya misalkan, jangan sampai lupa. Dan yang kedua adalah physical touch, belayan atau sentuhan. Kami sering rangkul ya, rangkulan atau belayan itu sangat membuat seseorang itu merasa dikasihi. Dan itulah untuk mengobati ya, mengobati kekosongan hati misalkan. Tapi satu pegangan sentuhan itu bisa membuat kita bisa tegar kembali. Kemudian quality time, makan berdua saja atau kencan dan berkreasi bersama, berdua aja, tidak ribut dengan anak-anak, tapi quality time adakan, bukan hanya waktu anniversary saja, tapi sering-seringlah kita berkreasi bersama berdua. Dan kemudian act of service, tindakan melayani, yaitu kalau suatu kali suami saya membuat saya terkejut. Karena apa? Waktu kaki saya kram, dia begitu sigap. Waktu itu di luar negeri ya, ada satu tempat sampah tapi yang masih baru ya, dari plastik yang masih baru. Langsung dituangi dengan Listerine dan kemudian dikasih air panas. Kemudian kaki saya dicelupkan di sana, kemudian dipijat. Itu satu act of service, tindakan yang tiba-tiba, tapi itu membuat jalan darah kita lancar kembali. Jadi sepertinya kita bisa mengatakan, wow, you did it for me. Kamu mengerjakan sesuatu untuk saya. Itu sesuatu yang menyenangkan, act of service. Dan kemudian word of affirmation, kata-kata penguatan. Kamu bisa, kamu bisa, kamu tidak akan gagal, kamu akan sukses. Penguatan dari seorang istri untuk suami itu perlu sekali. Kata-kata yang diucapkan kita positif untuk membangkitkan semangat yang sudah lesu, semangat yang sudah patah, itu tidak akan terkulai, tapi akan kembali semangat itu dikopak dengan word of affirmation, kata-kata yang penuh dengan firman, terutama firman diucapkan itu membuat kekuatan dalam batin sang suami. Dan kemudian kita lihat bahwa sekarang istri dapat menghormati suami. Biarkan dia memimpin ya, memimpin hidup kita. Biarkan suami kita itu memimpin kehidupan kita, jadi kepala. Kalau dia dihormati, pasti hidup kita juga sesuai dengan firman Tuhan. Karena suami adalah kepala. Dan kemudian istri mendorong atau memberi semangat. Puji dia, ya puji dia karena itu kamu bisa. Dan kemudian jangan koreksi dia di depan umum. Itu akan mempermalukan dia. Jadi suami tetap harus dihormati. Kemudian jangan cerewet atau mengingatkan dia, ini salah, itu salah, ini kurang baik, ini kurang dan sebagainya. Jadi ada kritik ya, tapi tidak, kita harus mengingatkan dia dengan sesuatu yang baik, tidak cerewet atau mengkritik. Dan terakhir adalah beri dia waktu untuk sendirian. Suami itu memang waktu untuk sendirian, terutama kasih waktu dia bersama Tuhan. Saya sering melakukannya karena ingin dia bersama Tuhan. Jadi menyerap kata-kata daripada Tuhan, menyerap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan, terutama dalam gereja Tuhan. Jadi dia bisa mendengar suara Tuhan. Jadi pertama-tama biar dia untuk sendirian, waktu yang baik juga untuk suami. Jadi pernikahan tanpa kasih
istri akan bereaksi. Pernikahan tanpa hormat pun itu akan bereaksi. Cara menghentikan keduanya adalah salah satu tidak bereaksi. Ya, jadi kalau satu-satu tidak bereaksi, pasti itu tidak akan terjadi sesuatu yang meledak. Jadi baiklah kita sebagai suami istri, hiduplah memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita, akhir-akhir ini, jangan sampai ada konflik, tapi jadilah joyous couple. Terpancar dari kehidupan kita suami istri, sehingga orang banyak bisa melihat bahwa sungguh-sungguh Kristus ada dalam kehidupan dan dalam rumah tangga kita. Atmosfer Allah ada dalam rumah tangga kita. Pasti itu memuliakan Tuhan. Sampai sekian firman yang saya bagikan. Biarlah itu menjadi berkat pada hari ini. Amin. Bapa yang di sorga, kami datang padamu Tuhan untuk membawakan semua rumah tangga yang ada dalam Rock Ministry ini, juga pada orang-orang lain yang mendengar firman saat ini yang dibagikan. Dan biarlah mereka boleh mengalami satu sukacita yang besar, karena Allah yang maha bahagia ada di tengah-tengah kami. Allah yang maha mulia boleh dipermuliakan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menjadi anak-anak-Mu, karena kami mengedulukan kerajaan Allah lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan pada kami. Kebenaran-Mu menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Bapa, kami boleh memilih yang baik dalam kehidupan kami, sehingga jalan kami senantiasa bahagia. Jalan kami senantiasa penuh sukacita. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini kami boleh menikmati yang terbaik daripada Engkau, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.